Kenapa Nabi Muhammad bisa disebut Mesias sama mereka pada awalnya menurut tulisan Theophanes the Confessor? Karena memang teks mereka itu berubah-ubah. Kita akuin ya, teks perjanjian lama orang Yahudi itu berubah-ubah. Tapi itu bukan di pihak kita, itu di pihak Yahudi. Sehingga yang disindir Islam, teks berubah itu ya teks mereka. Makanya saya tantang buat orang Islam, di mana ayat Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen atau orang Nasrani di dalam Al-Quran itu mengubah-ubah Injil. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu kiamat itu typing itu anomati kurio teu. Nama Tuhan Allah merujuk pada keagungan Allah. Ya karena Nah, Allah yang kita dicari itu kan enggak Allahnya Ki, bukan ini. Allahnya bukan Allah orang Israel. Kata Allah mereka ini nggak ada sih. Oh ya. For all the peoples shall go each in his own way, but we shall go in the name of the Lord our God into the aeon and beyond. Nggak ada tulisan kata Allah mereka di sini, Bang. Ada katanya jalan mereka, bukan Allah mereka. Bang siapa? Bang Pejuang Salary. Tapi kenapa ditulis gitu ya, Pak Prof? Itu ada di, sebentar ya, kemungkinan ini masalahnya muncul di Masoret. Kemungkinan ya, aku buka dulu. Mika 4 ayat 5. Oh ya. Aku cek di Bible Hub. Hebrew. Kalau di dalam bahasa Ibraninya ada in the name of his God. Di sini menggunakan kata Elohau. Ya karena Elo itu di dalam bahasa Ibrani itu artinya power. Ya. Kata Allah mereka juga digunakan kata Elo. Bisa. Gitu. Ntar ini aku capture ya, aku kirim dulu. Tapi kalau di Septuaginta, ini aku capture juga. Di Septuaginta nggak ada kata-kata tersebut. Ya, sebentar. Prop, ini ada yang naksir sama lu nih, Prop. Prop, buka lagi dong kameranya katanya. Astaga. Jangan ya, profesor ini udah punya istri ya, udah punya anak ya. Jangan samakan dengan bagindamu. Iya, jangan ya. Saya buka kamera kalau nggak sengaja kepencet ya, teman-teman. Jangan ya, tolong dilindungi ya profesor ya, nggak boleh ketahuan wajahnya ya. Nanti takutnya dicari, soalnya beliau ini super grab Ferrari. Mobilnya kalau masih pakai bensin, masih pakai Pertamax, diem ya. Ini udah pakai colokan listrik say. Diem aja. Coba aku share dulu ya. Bentar. Aku airdrop dulu. Bentar. Ini karena pertanyaannya Bang siapa nih perlu diluruskan ya. Ini aku tunjukin yang Masoret dulu ya Bang ya.
Nah, kalau di Masoretic Text ada itu Allah mereka, Elohau. Ini kan yang dimaksudkan Bro Pejuang. Iya, Pak Prof. Itu kalau di Masoret ada, tapi di Septuaginta nggak ada. Ini aku tunjukin lagi gambar kedua ya. Di Septuaginta ini artinya adalah in his own way. Itu kalau nggak salah odon autos. Kalau nggak salah odon itu bacanya. Odon itu jalan. Dulu sempat belajar sama si Justin. Odon itu jalan. Jadi jalan mereka, bukan Allah mereka. Beda bang. Itu kan for all the people shall go. Ya di Septuagintanya nggak ada kata Allah mereka, tapi jalan mereka. Tapi di Masoret tadi tuh Allah mereka tulisannya. Coba ini kita catat ya teman-teman ya. Mika berapa tadi Prof? Mika 4 ayat 5. 4 ayat 5. Nih di Masoret ada. Kok bisa begitu Prof ya? Ya kan aku udah bilang bang, orang Yahudi, tadi kan aku udah bilang, penanggalan aja mereka rubah, apalagi teks. Tadi kan topik kita bicara di awal, kenapa Nabi Muhammad bisa disebut Mesias sama mereka pada awalnya menurut tulisan Theophanes the Confessor, karena memang teks mereka itu berubah-ubah, kita akuin ya, teks perjanjian lama orang Yahudi itu berubah-ubah, tapi itu bukan di pihak kita, itu di pihak Yahudi. Sehingga yang disindir Islam, teks berubah itu ya teks mereka. Makanya saya tantang buat orang Islam, di mana ayat Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen atau orang Nasrani di dalam Al-Quran itu mengubah-ubah Injil. Karena semua yang ada di dalam Alkitab mereka, di kitab suci mereka, di Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, terus surat apa lagi ya? Itu yang diubah itu merujuk kepada kitab Taurat. Nah kalau kitab perjanjian lama orang Yahudi memang berubah, makanya ini ada selisih teks. Nah itu betul kiamat tuh. Cuma ini memang sensitif bro. Kesannya nanti kalau kita ngomong gini, kesannya kita mau mengunggulkan Ortodoks doang, karena cuma Ortodoks yang pakai Septuaginta. Tapi sejarahnya ya seperti itu. Tapi Pak Prof, kalau kita lihat dari hasil terjemahan kan konteksnya kan itu membandingkan toh. Gini, LAI tentu akan menerjemahkan bukan sepenuhnya dari Septuaginta, Bang Pejuang. LAI akan memakai teks United Bible Society. United Bible Society isinya adalah gereja-gereja yang mayoritas adalah gereja Protestan. Ortodok nggak masuk di situ. Sehingga karena Martin Luther baru start tahun 1517 beserta dengan beberapa denom lainnya, maka teks yang dipakai pasti akan teks Ibrani. Ini sebabnya orang-orang Kristen akan menganggap bahwa perjanjian lama yang dibaca oleh para rasul itu bahasa Ibrani. Padahal yang dibaca itu bahasa Yunani. Perjanjian lama yang kita lihat di depan di layar tempered glass ini adalah perjanjian lama yang baru ada di abad 11. Sebetulnya nggak layak disebut perjanjian lama, karena dia lebih muda daripada perjanjian baru. Iya dong. Ya, perjanjian betul, barunya betul. abad 1, perjanjian Betul. lamanya abad 11. Betul. Ya. Makanya Nggak apa-apa Prof, berbagi wawasan katanya Prof. ya, tolong jangan dianggap ini sebagai memecah belah. Waduh, enggak. Tenang. Urusan saya sama Pak Bom saya akan minta maaf ya. Cuma Pak Bom nggak live kemarin. Mungkin nanti kali kalau live. Nah, ini masalah sejarah doang sih, gitu. Kita akuin memang harus ada seperti ini. Tapi Pak, ini bukti bahwa apa yang dipakai oleh para rasul itu adalah suatu teks yang benar, karena memang itu betul-betul jelas. Kalau kita pakai teks Yahudi seperti ini, kita akan bingung. Dan kita akan berpikir bahwa Allah kita itu namanya Yahweh. Contohnya lihat ini, yang di 3068 ini. Ini ada Yahweh kan?
Banyak orang Kristen mengira bahwa Tuhannya orang Kristen itu namanya Yahweh. Lah sekarang saya tanya, Yesus itu Yahweh atau bukan? Kalau Yesus adalah Yahweh, maka kita kenal dia, kita panggil dia sebagai Yahweh atau kita panggil sebagai Yesus. Nah, orang-orang Mesianik akan mencari jalan tengah, memanggilnya dengan sebutan Yahshua. Yahshua. Nggak ada orang Yahudi dipanggil seperti itu. Yah itu nggak bisa di depan, Yah itu selalu di belakang. Makanya ada Zakaria, Isaiah, siapa lagi? Yeremia. Pak Prof, aku mau tanya, kan ada kan temuan Laut Mati yang tahun 120 sebelum Masehi, itu ditulis kalau nggak salah dalam bahasa Ibrani. Apakah penemuan Laut Mati itu ditulis dalam bahasa Aramaik Misnaik, ya. Teks Laut Mati itu kita nggak ambil pusing, bro pejuang, karena teks Laut Mati itu tidak diakui otoritasnya baik di kalangan Yahudi apalagi di Kristen. Kalau di dalam dunia penelitian itu namanya adalah extraneous variable. Kita menganggap dia sebagai variabel untuk mengecek kebenaran, gitu. Untuk mencek kebenaran gitu. Kalau memang dia tahun 120 sebelum Masehi ya, berarti kan otomatis dia salah satu teks yang benar. Tapi teks ini nggak dipakai di Bait Allah. Teks ini tidak dikenal. Jadi teks ini siapa yang pakai? Nggak ada yang tahu. Orang-orang hanya bisa memperkirakan bahwa teks ini yang pakai adalah orang-orang Eseni, orang-orang yang tinggal di gua-gua, tinggal di gurun gitu. Seperti contohnya Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, tapi Nabi Yohanes Pembaptis juga nggak bisa diklaim bahwa dia orang Eseni karena nggak ada cukup bukti, gitu. Nggak ada cukup bukti bahwa dia orang Eseni. Nah, teks-teks ini, teks-teks Nahal Hefer, teks-teks namanya Laut Mati, ini juga di dalamnya banyak tulisan Yunani yang namanya Nahal Hefer, gitu kan? Nah, tulisannya juga bukan Ibrani yang seperti di depan mata kita ini, bukan. Tulisannya tulisan yang lebih kuno lagi, lebih dekat ke Aram, gitu. Nah, teks Dead Sea Scroll malah mengatakan Yesaya 7 ayat 14 itu virgin. Malah mengatakan Mazmur 22 ayat 17 itu mereka melubangi tangan dan kakiku. Jadi lebih membenarkan Septuaginta, gitu. Jadi kita nggak perlu ambil pusing itu teks apa, ya. Dan kalau mau main dengan nggak fair, saya pun selalu mengatakan ya, orang Yahudi ini tidak bisa dipercaya. Yahudi yang sekarang, teman-teman, nggak bisa dipercaya, ya. Mereka berulang kali menggunakan barang-barang palsu untuk mengelabui orang-orang Kristen. Coba teman-teman cari di HP kalian, namanya Oded Golan. Tulisannya begini, saya ketik di bawah ya. Oded Golan, ya, saya ketik di bawah. Oded Golan ini adalah orang kaya, dia adalah kolektor barang antik, dan dia juga adalah salah satu donatur buat arkeologi di tanah Israel. Nah, kerjaannya itu adalah jual beli barang antik dan memasukkan barang-barang temuannya ke dalam museum Israel, Oded Golan. Ya, ternyata dia ketahuan memalsukan barang-barang temuannya itu buat orang-orang Israel. Dan kebanyakan barang-barang itu memang adalah barang-barang yang untuk menunjukkan iman Kristen. Salah satunya, dia sampai masuk penjara kemarin berapa tahun ya? 12 tahun kalau nggak salah. Karena dia memalsukan kotak makam Rasul Yakobus, ya, obituary kalau nggak salah namanya. Dia memalsukan. Ternyata itu bohong. Dia ketahuan. Dan dia banyak menghilangkan data-data sejarahnya orang Kristen. Sekarang pertanyaannya gini, kira-kira kenapa orang Yahudi sebegitu tega menghilangkan data-data sejarah orang Kristen? Karena ada yang tersinggung kalau seandainya data-data itu ditemukan. Ada kepentingan yang rugi kalau data-data itu terbongkar. Misalnya,
di dalam Dead Sea Scroll itu nggak semua ayat itu ada, Bang. Kejadiannya keputus, Mazmurnya keputus. Yang paling lengkap itu hanya Yesaya 50 berapa ya? Yesaya 53 kalau nggak salah. Apa Yesaya 63? Kitab Yesaya katanya paling lengkap. Ya. Tapi yang lain itu hilang. Sekarang logikanya gini. Kitab-kitab itu disimpan di dalam buli-buli tembikar di dalam gua. Di dalam gua. Ya. Ya, kayak tabung-tabung gitu. Bagaimana mungkin itu bisa hilang? Sementara tabung-tabung itu tertutup dan ayat-ayat itu masih tersimpan dengan rapi gitu. Karena penemuannya di wilayah Israel, saya yakin benar isinya itu pasti dirobek atau dibakar sama mereka. Bahkan mereka pun, ya, itu kan yang nemukan kan orang Islam tuh. Ya, namanya kaum, Badui. Ya, orang Badui itu ceritanya kan dia lagi masuk ke gua gara-gara dia kambingnya masuk ke gua, dia lempar kambingnya pakai batu, ternyata batunya ngantem ke ini tembikar, tembikarnya pecah, gitu kan? Tembikarnya pecah, dia lihat loh, ada kitab. Nah karena orang Badui itu kan ditemukannya tahun 1960-an ya kalau nggak salah, 60-an deh kalau nggak salah, Dead Sea Scroll. Sama mereka lihat, oh ini kitab terbuat dari kulit binatang, ada kulit-kulit binatang. Sama mereka dijadikan lauk sama orang-orang Islam ini. Emang karena mereka kan Muhammad diutus untuk kaum buta huruf kan. Jadi kalau Anda lihat Dead Sea Scroll tuh hilang, itu alasannya karena dimakan sama orang Islam yang buta huruf yang tinggal di Palestina. Mereka jadikan lauk. Akhirnya sebagian dari lauk-lauk itu ada yang nyadar itu kitab, itu dijual, dan yang beli itu orang Kristen Koptik, Ortodok Koptik. Nah, teks itu nyampe ke Amerika, dari Amerika baru dilaporkan ke gereja. Gereja baru nyadar, oh ini teks purba, kita lakukan pencarian. Jadi yang mencari pertama kali adalah orang Kristen. Tapi begitu setelah dilakukan penggalian, karena itu wilayahnya Israel kan berdiri tahun 48. Maka teks-teks itu nggak ada yang bisa verifikasi, mana yang ori, maksudnya sisanya nih kemana gitu loh. Masa iya orang Badui itu makan teks sebegitu banyaknya? Itu kan banyak itu, banyak gua itu. Ada Q berapa, Q itu kodenya Qumran, guanya namanya Qumran. Q berapa, Q ini, Q itu, kodenya berapa. Nah, kenapa ayatnya nggak dapat semua? Karena kan itu ada berapa manuskrip. Ya, satu tempayan itu full perjanjian lama semua. Kalau ada beratus-ratus tempayan di situ, mestinya ada banyak ayat yang bisa ditemukan di situ. Tapi apa? Hilang. Kita nggak bisa percaya orang Yahudi, gitu. Cuma kita patut bersyukur para rasul tetap melestarikan perjanjian lama yang kita punya. Kita masih punya Septuaginta sampai sekarang. Septuaginta tidak bisa dibantah oleh sejarah, tidak bisa dibantah sama orang Yahudi sekarang, Yahudi yang abal-abal yang punya jambang, pakai topi koboi, yang kepalanya dihantam-hantamkan ke bata ringan itu, bata ringannya Herodes. Iya. Terus, dan kita masih punya perjanjian baru untuk memverifikasi apa perjanjian lama itu. Itu, kira-kira seperti itu. Dulu saya pikir juga orang Kristen ini ngaco nih, orang Yahudi aja nggak percaya Yesus, ngapain kita percaya perjanjian lama gitu? Yang punya perjanjian lama aja nggak percaya sama Yesus, ngapain kita harus percaya dengan pendeta, para rasul, para bapak gereja? Loh, ternyata yang dipegang teguh sama orang Kristen ini adalah sesuatu kebenaran yang memang itu tegak lurus. Justru orang Yahudi, kalian debat sama orang Yahudi, kalian tanyalah sama orang Yahudi. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, sampai abad 6, kalian pakai kitab suci apa? Coba tanya ke mereka. Kalau nggak mereka ngoceh-ngoceh nggak jelas, pasti mereka mending keluar dari debat. Ya. Pasti. Mereka nggak punya kitab kok. Betul nggak, Tak? Iya dong, orang mereka aja nyontek dari kitab kita kok, dari orang Kristen. Ya sama kayak ini nih yang ngomong di bawah ini si Nur Hakib ini, Kristen cuma niru-niru.
Islam yang niru, say. Pasti Islam itu. Nah itu tadi ya. Jadi jangan bilang orang Kristen nyontek ya. Abu Daud 3160. Said bin Thabit aja nyontek dari Yahudi yang adalah nyontek dari Kristen. Yahudi. Jadi sejalan ya, Prof ya? Nggak buat Jadi sejalan ya? Kenapa? Nggak, Kalisa typing artinya Yahudi nggak punya PB ya, Prof. Yahudi itu punya PB, tapi kitabnya terlalu banyak, sangkin nggak yakinnya. Kitabnya yang tadi saya sebut itu. Ada Talmud, ada Mishnah, ada Midras, ada Targum, ada Pardes, ada kitab-kitab Gnostik mereka sendiri, ada. Kalau kita cuma PB doang kan? Gitu. Iya, betul. Kita nggak percaya itu ya. Makanya nggak salah ya, Theophanes the Confessor bilang bahwa Islam itu adalah agama buatan Yahudi. Sama-sama nggak percaya Yesus, betul nggak? Betul. Nah, itu mereka sama-sama menolak. Islam adalah agama yang benar, betul Bang 79. Agama yang benar, benar-benar mimpi, benar-benar nyontek. Astaga. Benar-benar buatan manusia. Islam agama yang benar. Iya, kamu cuma bisa typing tanpa bisa membuktikan. Prof, izin nanya, Prof. Silakan Bang Kal. Ya, silakan. Saya mau tanya ini, Prof, apa kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan para rasul. Ini kan sering di-framing oleh teman-teman kita dari seberang. Yang saya dengar kemarin itu mereka memframing di Kisah Rasul 16 itu yang pengutusan 7 murid itu untuk pelayanan. Oh, nah, diaken ya. Iya, ketujuh diaken itu. Terus mereka mengaitkan ke kitab Makabe. Nah, saya kan Protestan Prof. Saya tidak tahu isinya Makabe itu. Katanya di Makabe itu yang ketujuh orang itu melakukan ini peperangan begitu. Perimingan mereka, Prof. 7 orang di Makabe. Penjelasannya itu bagaimana, Prof? Makabe berapa tuh? 7 orang diaken itu karena gini Bang, waktu itu ada orang-orang yang bersungut-sungut gitu, karena kan gereja itu melayani orang-orang kayak janda, terus orang tua renta gitu kan, yang nggak punya kerjaan. Maka gereja itu memberikan pelayanan kepada jemaat, dan pihak yang diangkat sebagai pembantu imam itu sebutnya diaken. Makanya kalau di gereja itu nama kegiatan membangun itu namanya diakonia. Nah, yang 7 itu bukan untuk ngebunuh orang kalau yang di Kristen. Yang 7 itu untuk membantu pelayanan gereja. Gitu. Untuk membantu pelayanan gereja dan apa? Dan salah satu diaken dari 7 diaken itu meninggal. Salah satunya namanya Stefanus. Gitu. Itu diaken. Dan diaken itu waktu itu ada cewek juga ya, namanya Febe. Ada di Roma 16 ayat 1. Jadi kalau dikaitkan sama Makabe itu Makabe berapa? Tentu Makabe kisahnya itu ya pasti beda dong dengan apa yang di dalam PB. PB kan konteksnya udah gereja. Kalau Makabe kan itu berarti perjanjian lama dia. Makabe itu seorang imam yang jadi kepala pasukan perang orang Yahudi. Yang waktu itu orang Yahudi melawan orang Persia yang namanya namanya Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah. Ya. Makabe melawan orang yang menajiskan bait Allah, dia membakar kitab suci kita, kitab suci perjanjian lama, dia menajiskan mezbah dengan hewan-hewan najis.
Terus dia mengobrak-abrik isi bait Allah dan dia mengganti bait Allah itu menjadi sesembahan dewanya mereka, dewa Apollo. Dewa Apollo. Gitu. Dan orang-orang pada zaman itu belum disebut gereja. Ada yang typing nih, Prof. Tuhan lu masa minta tolong. Tuhan lu belanja, sayang. Ngapain Tuhan belanja? Ya. Ada lagi yang nanya nih, Prof, ya. Kalau memang Islam nyontek kitabnya Kristen, apa buktinya? Wahyu 1 ayat 17. Al-Hadid ayat 3. Kisah para Rasul, ya. Kisah para Rasul 10 ayat 15. Banyak, say. At-Tahrim ayat 1 itu nyontek Kisah para Rasul 10 ayat 15. Betul. Jangan gitu. Kita bisa buktiin itu semua. Kenapa ada ayat di Alkitab abad 1 ada di kitab lo? Bahkan kitab. Apa ini mereka satu pikiran? Kan nggak mungkin. Kalau Allah satu pikiran dengan Yesus, bisa jadi Allahmu itu adalah Yesus sebenarnya. Pak Gimana? Prof, kalau Bentar kuliah bang. Gimana Prof? Yang tadi ayatnya di mana, Prof? Yang mana? Tadi At-Tahrim berapa? At-Tahrim ayat 1. Niru Kisah para Rasul 10 ayat 15. Kata-katanya di kopas persis. Iya, jadi kalau kalian masih bilang ya, oh ayat-ayat Alkitab itu nyontek ayat Quran, dibalik, sayang. Otaknya jangan kebanyakan stand apa namanya ya, headstand ya. Jadinya kebalik otakmu. Jadi jangan bilang kita yang nyontek, lu yang nyontek. Kisah para Rasul 10 ayat 15. Ya. Terus wahai keturunan Adam, ketika aku sakit, itu juga nyontek itu. Matius berapa itu, Prof? Matius banyak banget contekan lu. Ya, jangan gitu kambing. Dong. Kambing yang di tengah serigala. Matius 25 ayat 32. Nah, itu terus itu nyontek tuh. Ya. Iya itu. Persis tuh kata-katanya. Nah, sekarang giliran kalian membuktikan kami nyontek atau maling kitab Yahudi. Nah, itu bisa nggak kalian buktikan? Yang ada adalah orang Yahudi nyontek Alkitab, betul nggak, Bro? Bener. Kitabnya Yahudi abad 11 kok. Kita punya dari abad berapa? Aduh. Udahlah, agama buatan Yahudi diam aja di bawah. Allah belanja. Iya. Kalau kau bilang Tuhan minta tolong Allah belanja, mau ngapain dia COD di Shopee? Aku screenshot ya yang kemarin Prof nunjukkan ayatnya itu ya. Tuh, Bukhari berapa tuh? Langsung di-spill. Bukhari 6862. Kurang apa orang-orang yang di bawah ini? Aduh. Buset, Ya. ini di bawah nyatet. Loh, nyatet. Ini udah aku bilang, ini penontonku ini jangan salah kalian. Ini suhu semua ini. Olo Jolora. Itu Zalora ya, ini Olo Zalora.